Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya asap las dan pencegahannya. Asap pengelasan adalah campuran dari partikel yang sangat halus dan gas. Bahaya asap las bisa mengancam kesehatan pernafasan secara serius. Banyak zat-zat dalam asap pengelasan, seperti kromium, nikel, arsenik, asbestos, manganis, silika, berilium, kadmium, nitrogen oxides, fosgin, acrolein, fluorine compounds, karbon monoksida, kobalt, koper, lead, ozon, selenium, dan zinc yang merupakan racun luar biasa berbahaya. Umumnya, asap dan gas pengelasan berasal dari bahan dasar yang sedang dilas atau bahan tambah yang digunakan. Lapisan dan cat pada logam yang dilas, atau salutan elektroda. Gas pelindung yang disuplai dari tabung gas. Reaksi kimia yang dihasilkan oleh aksi sinar ultraviolet dari busur las dan panas. Proses pengelasan dan bahan tambah yang digunakan, dan pencemar dalam udara, misal uap dari cleaner dan degreaser. Pada video kali ini cara Takim akan menupas bahaya asap las dan pencegahannya agar tidak merusak kesehatan. Sebelum saya lanjutkan ke topik pembicaraan, dukung channel saya dengan tombol subscribe dan memberikan komentar pada kolom di bawah ini. Sehingga saya bias membalas subscribe yang Anda berikan. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel Anda akan semakin berkembang dan maju. Bahaya asap las yang memiliki resiko berbahaya adalah elemen zinc. Digunakan dalam jumlah besar dalam pembuatan kuningan, logam galvanis serta macam-macam paduannya. Menghirup asap ini akan menyebabkan demam asap logam. Gejalanya sama dengan flu seperti biasa, diikuti demam, menggigil, mual, tenggorokan kering, batuk, pegal-pegal, dan sakit pada seluruh badan dan kepala. Gejala ini jarang dirasakan lebih dari 24 jam. Oksida besi secara prinsip merupakan elemen paduan dalam pembuatan baja. Selama pengelasan, asap ini berasal baik dari logam induk maupun elektroda. Terkena asap ini akan menyebabkan gangguan suara, tenggorokan, dan paru-paru. Pada jangka panjang akan menyebabkan pigmentasi paru-paru, sebuah kondisi yang dikenal dengan siderosis. Kebanyakan para ahli setuju bahwa endapan besi dalam paru-paru tidak membahayakan. Timbal dihasilkan oleh proses welding dan cutting. Menghirup asap oksida timbal dan campurannya akan menyebabkan keracunan timbal. Gejalanya terasa logam pada mulut, kehilangan nafsu makan, mual, kram perut dan insomnia, sulit tidur. Penderita kronis akan menyebabkan anemia dan badan lemas, terutama pada otot pergelangan tangan. Timbal lebih lanjut akan berpengaruh pada otak, sistem saraf pusat, ginjal dan otot. Karbon monoksida pembakaran tak sempurna dari proses welding dan cutting akan menghasilkan sejumlah besar gas CO. Dalam ruang dengan sedikit ventilasi, CO tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna, serta tidak dapat dideteksi dengan indera. Gejala yang dirasakan karena menghirup gas ini antara lain jantung berdebar, sakit kepala, mata berkunang-kunang, pusing, telinga mendengung dan mual. Ozon sinar ultraviolet dari busur las. Ozon diproduksi dalam jumlah yang lebih besar pada proses GMAW, GTAW dan plasma arc-cutting. Gejala yang dirasakan jika menghirup ozon antara lain pusing, nyeri dada dan tenggorokan kering. Menghirup ozon secara berlebihan akan menyebabkan paru-paru basah. Nitrogen oxides dihasilkan oleh proses las GMAW, GTAW dan plasma arc-cutting. Bahkan dalam jumlah yang lebih besar akan terbentuk jika gas pelindung mengandung nitrogen. Gas-gas hasil dari proses las busur juga berpotensi menghasilkan unsur yang membahayakan tubuh manusia. Kebanyakan gas-gas pelindung argon, helium, dan karbon dioksida tidak beracun, tetapi ia menggantikan oksigen dalam udara yang kita hirup sehingga menyebabkan pusing, pingsan bahkan kematian ketika kita tidak menghirup oksigen dalam waktu yang lebih lama. Menurunkan resiko bahaya asap las. Ada cara mudah untuk menurunkan resiko bahaya asap las. Jaga kepala dari kepulan asap, gunakan ventilasi secara mekanik atau penghisap asap dekat busur untuk menghindari kepulan asap ke kepala. Jika kedua ini tidak cukup, maka perlu digunakan tambahan cerobong penghisap asap untuk menghisap asap di ruangan secara keseluruhan. Dan jika ini pun masih dirasa kurang cukup maka perlu digunakan peralatan respirator. Jenis dan jumlah dari asap beracun dalam area pengelasan tergantung dari jenis pengelasan yang dilakukan, bahan tambah dan logam induk yang digunakan, tercemarnya logam induk, thinner dalam udara, serta besar pergerakan udara atau ventilasi dalam ruang.
Ventilasi yang baik adalah kunci untuk menghindari atau meminimalkan resiko pernafasan dari bahaya asap las. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.